Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Piani, sang engineer QBase paling mantap, top nomor 1 di Ivan Studio. Asik. Oke teman-teman, sudah lama kita tidak berada di segmen view mix atau review mixing. Nah, video kali ini kita akan kembali lagi di segmen view mix. Episode sekian, nggak tahu, aku lupa episode berapa teman-teman. Dan di sini kita akan mereview sebuah karya yang mantap sekali dari Alpha Production. Alpha Pro ya ini. Alpha Production dengan genre lagunya yaitu adalah pop dangdut. Gitu. Nah, seperti biasa nanti kita akan mereview secara jujur, secara transparan biar semuanya enak. Dan tentunya kita juga akan menggunakan parameter-parameter yang teman-teman di sini bisa ikut menyimak dan bisa ikut melihat secara langsung, tidak hanya menggunakan telinga tapi juga secara visual kita bisa melihat secara bersama-sama. Dan buat teman-teman semua yang di sini, info aja kalau kalian mau mengikuti view mix ini atau karya kalian mau direview di sini dan dikontenkan, silahkan kirimkan audio kalian dengan format WAV ke Google Drive, kemudian linknya langsung saja kirim melalui DM Instagram ke Instagramku pribadi maupun di Ivan Studio, boleh gitu. Nah, jangan lupa formatnya harus WAV teman-teman, harus file master WAV-nya yang sudah dirender, jadi audionya benar-benar kualitasnya akan maksimal. Jangan sudah jadi video atau bahkan kalian cuman share link YouTube, nah itu tidak akan aku respon, tidak akan aku review. Karena kalau sudah review di YouTube itu sudah pasti audionya tidak 100% maksimal, sudah pasti terkompres dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman lebih baik upload file WAV-nya ke Drive dan linknya kirim ke Instagram, baru nanti aku akan download melalui Drive yang kalian kirim gitu. Oke teman-teman, langsung saja kita ke projectnya. Boom. Nah, di sini kita sudah lihat bersama-sama dan ini adalah audio dari Alpha Production. Nah, ini kemudian aku nggak tahu apakah ini sudah di mastering. Oh sudah. Oh ya, Sido Runcah Master DSP. Berarti ini sudah melewati proses mastering. Judulnya Sido Runcah. Asik. Oke, nah kita akan menggunakan TR5 seperti biasa. Parameternya menggunakan TR5. Kita akan dengar dulu teman-teman audionya. Tadi aku sudah dengerin sekilas. Nah, kalian biar denger dulu audionya seperti apa. Sambil kita lihat. Aku wis lali kamu, tiba-tiba Japri bilang rindu, tapi aku wis move on soko dirimu yang dulu hilang meninggalkanku. Lagi tanpamu ku bisa jalani hari. Aku bingung yen kowe ngajak balikan, mong kowe sing sering ngajak ikut tukar.
yen kowe ngajak balikan mung kowe sing sering ngajak iku tukaran wis kadung runcah hubungane wis bubar aku wis ra betah aku wis pengen pisah. Aku wis ra betah, aku wis pengen pisah. Oke, itu dia teman-teman lagu dari Alpha Production yang berjudul Runca. Asik ya teman-teman, lagunya gokil sih, bagus. Dari aransemen, dari komposisi dan dari lagunya oke lah ya. Aku tidak akan mengomentari itu. Di sini kita hanya akan berfokus pada audionya saja. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini, hal pertama yang kita lihat adalah kalau tadi judulnya ini sudah di mastering. Nah, dia mau mastering ini di angka minus 14 LUFS. Angka yang cukup cantik, cukup well untuk aku ya. Ini opiniku teman-teman. Kalau kalian para master kenceng, nah mungkin ini akan kurang untuk kalian. Di minus 14 itu sangat-sangat kecil teman-teman, itu sangat-sangat pelan. Jadi mungkin untuk kalian yang terbiasa loudness war atau kalian mungkin dengan genre-genre yang keras, nah ini agak kurang cocok untuk kalian. Ada di minus 14 presisi teman-teman, minus 14. Tapi tadi di bagian ref terakhir itu sempat tembus ke minus 12, minus 11 ya nggak masalah gitu. Sebagai rata-rata aja, tapi secara overall keseluruhan dia berada di minus 14. Targetnya berarti ada di situ gitu teman-teman. Nah, kemudian dari segi frekuensi respon oke, sudah dapat, sudah masuk ya. Dari kita bisa lihat dari sini, dari RTA-nya ini frekuensi 20 sampai 40-an dia mendaki. Kemudian dari 50 sampai mentok kanan rata. Nah, ini frekuensi respon seperti ini yang harus kita kejar teman-teman ketika kita mixing mastering. Jadi untuk Alpha Production ini sangat-sangat detail dan sangat-sangat presisi untuk penempatan frekuensinya. Karena kita dengar tadi instrumen-instrumennya itu terdengar jelas teman-teman. Jadi kita tahu placementnya itu sangat-sangat tepat. Panningnya enak. Ada beberapa jab atau beberapa dari suara-suara orang yang memberikan sorak-sorai di belakangnya itu panningnya juga dapat. Kemudian kalau kita tadi dengar di sini bagian ref dangdutnya ya, ini kita play lagi. Nah, sini. Nah, jadi yaitu sosok gitu atau tok ganjel tok gitu. Nah, itu udah pembagiannya rapi sekali, mantap. Panningnya kanan kiri. Kemudian tadi ada suara ukulele atau cakcuk, cuknya itu kencel gitu. Nah, itu juga tidak dominan tapi dia bisa terdengar. Jadi dia akan memberikan nuansa-nuansa dangdutnya itu makin manis lagi gitu. Nah, tapi ada beberapa titik nih yang membuat aku sedikit greget gitu, sedikit gatel dari awal ya. Ini di awal pianonya. Nah, untuk pianonya di solonya ini nah, ini
sebenarnya oke sih untuk frekuensinya ketika dia solo itu oke. Tapi ketika dia masuk ke bass, ini frekuensi low dari piano ini mengganggu bassnya. Nih. Nah, gue di sini udah hilang ya pianonya. Nah, jadi di bagian intro ini ketika masuk band atau masuk dangdutnya mungkin, nah itu frekuensi dari pianonya bisa di automation untuk di cut. Jadi di sini tidak bisa aku praktekkan ya teman-teman, karena kalau aku cut akan secara keseluruhan nanti ke cut. Nah, tapi di track pianonya aja itu perlu dipotong untuk low frekuensinya, katakanlah dari 100 lah, 100 sampai 100 ya, jangan ya mentok 100 di cut untuk pianonya, sehingga frekuensi 100 ke bawah itu memang bener-bener pure menjadi porsinya si bassnya itu sih. Kalau di pas solonya sebenarnya enak ini, nah kan dapat nih. Oke, coba kita potong. Ini kan suara piano tok nih teman-teman. Ya, kita potong nggak apa-apa nih. Nah, kita potong di 100 misalkan. Nah, ini udah lebih rapi loh. Nah, dibandingkan ini tadi, jadi low-nya ngegulung, 100 ke bawah itu ngegulung untuk pianonya. Tuh. Oke, kalau kita potong lebih clean. Jadi nggak ada yang namanya jeleng gitu terus tiba-tiba ngung. Nah, itu ini bersih nih di sini. Ini masih berani nih, 120 masih berani. Makin cakep lagi nih. Nah, kalau seterusnya kan jadi hilang semua instrumennya. Tapi ini di bagian part pianonya aja, kebetulan di depannya ini kan bunyi nih pianonya teman-teman, solo. Nah, bandingkan dengan ini. Ini ketika tidak di-cut. Nah, jelas banget kan teman-teman. Glung, ini frekuensi 50 ke bawah. Nah, ini nggak perlu pianonya. Nah, kita cut di 120 aja ini masih berani. Masih dapat karakter pianonya. Kalau mau tebel ya di 100 tadi lah. Ini nggak apa-apa. Oke. Nah, ini masih aman. Jadi bassnya pun tidak terganggu. 100 ke bawah biar itu milik bass dan kick. Nah, pianonya nggak akan nyenggol ke sana. Gitu ya. Untuk Alpha Production itu koreksi pertama aku hanya di pianonya aja sih. Dan ini sebenarnya opsional. Kalau memang Alpha Production menginginkannya seperti itu ya nggak masalah juga. Ini kan opiniku gitu. Di pianonya. Nah, kemudian ada satu instrumen lagi yang buat aku gatel. String. Stringnya ini membuat aku kurang nyaman. Nah, kalau kita dengar di sini. Aku rasudi kamu. Nah, ini kan stringnya awalnya adalah di sini sebagai lead. Meninggalkanku. Nah, di sini ada suara string sebagai lead atau sebagai transisi jembatan untuk masuk ke verse selanjutnya. Nah, ini udah enak sesuai porsi karena tidak ada vokal, tidak ada lead yang lain. Memang di sini difungsikan sebagai lead stringnya. Tapi nah, pas dia jadi filler di sini atau mengisi kekosongan, dia terlalu dominan. Harusnya ini di automation aja, dia di panning ke samping sedikit atau volumenya diturunin. Aku rasudi kamu ngiling ke luka masa laluku, tapi aku tak inginkan kamu lagi memikirkanmu
di situ. Jadi stringnya di part ini pas vokalnya masuk ya itu kurang ngeblend gitu. Jadi ini bisa disiasati dengan panning yang pertama. Kemudian yang kedua volumenya, automation untuk volumenya bisa dinaik turunin. Jadi pas vokal masuk stringnya yang tadi yang teret, nah itu bisa turunin jadi di bawahnya vokal. Kemudian ditambah lagi panningnya digeser, jadi vokal tetap di tengah, si string yang mengisi ini tadi ada di sampingnya dan di bawahnya. Nah itu lebih manis lagi. Ditambah reverbnya ditebelin di bagian string, jadi dia biar kesannya itu beneran ada di belakang. Pemain string itu pasti ada di belakang teman-teman. Kalau kita lihat di panggung gitu misalkan, pemain string itu posisinya di belakang. Nah kita bisa sesuaikan itu, seimajinasi kita bahwa audionya itu ya di belakang, tidak berada di depannya si vokalis. Tidak mungkin kan ini vokal kemudian pemain stringnya di depannya sini, kan enggak, pasti ada di belakangnya sini gitu. Nah tapi kalau kita dengerin ini stringnya itu sejajar dengan vokalnya, bahkan cenderung menutup vokalnya. Aku rasudi kamu. Nah, apalagi partnya kan banyak nih. Tarat tap 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 tarap. Nah, itu dia muncul terus dalam satu verse ini. Nah, itu kalau terlalu dominan dia akan mengganggu. Nah, itu sih teman-teman di bagian itu. Kalau di belakang nih tadi ada solo piano dengan bass ya. Aku peduli lagi, tanpamu ku bisa jalani hari. Aku peduli lagi. Nah, ini kelihatan tadi perpaduan bass dengan piano yang aku komplain kan teman-teman. Nah, di sini kelihatan nih ketika dia ada solo piano dengan bass, pianonya ketika tadi tidak di-cut, nah bassnya akan terganggu. Aku peduli lagi, tanpamu. Nah, kalau ini tadi pianonya itu sudah dibersihkan low-nya, bassnya akan lebih enak lagi. Jadi lebih ngeblend, komposisinya lebih dapat. Kemudian untuk stringnya pun juga begitu. Ini stringnya kurang smooth lah gitu ya. Aku peduli lagi, tanpamu ku bisa jalani hari. Nah, kurang smooth. Nah, kemudian kalau aku boleh kasih saran untuk aransemennya, itu untuk string di beberapa part sudah enak, tapi ada beberapa part seperti yang ini tadi itu kurang smooth. Nah, kurang smoothnya kenapa? Karena karakter stringnya, attack-nya yang cepat. Jadi kalau lagunya slow, ini untuk teman-teman semua juga, sedikit tambahan aja, ini di luar dari mixing ya, tapi ini mempengaruhi teman-teman. Ini mempengaruhi sebuah mixing mastering. Audio itu kan tidak hanya mixing dan mastering aja, tapi sumber audionya, sumber datanya juga berpengaruh sekali. Nah, untuk kasus seperti ini, untuk misalkan tema musiknya cool down atau turun kayak gini. Nah, aku peduli lagi. Nah, pilihlah string yang memang attack-nya slow teman-teman. Jadi jangan yang patah-patah seperti ini. Ini kan langsung kenceng nih. Dia pakai misalkan yang ini. Nah, misalkan langsung pakai ini. Nah, itu kan langsung attack-nya tuh kenceng gitu teman-teman. Sedangkan nuansa musiknya di bagian itu tuh mendayu-dayu, jadi dia ngeslow. Pakailah string yang memang ngeslow. Nah, jadi dapat dinamikanya itu naik turunnya dapat. Tapi kalau ini kan kerasa kaku banget nih. Aku peduli. Nah, itu kan harusnya
stringnya bisa enak. Aku ra peduli lagi, tanpamu ku bisa jalani hari. Nah, baru masuk situ pakai string yang attack-nya cepat lagi. Tapi kalau di bagian situ tadi nuansanya kan kita sudah mendayu-dayu, pianonya mendayu-dayu, bassnya juga dia banyak mainnya di slide-slide. Nah, stringnya harusnya juga yang slow. Tara, tarirarara, tara. Baru dinamika naik. Nah, itu. Kalau yang di sini bagus. Segala itu. Nah, itu sudah sesuai. Nah, itu pakai yang speednya attack-nya cepet, nggak masalah pakai ini. Nah, itu memang kayak gitu. Tapi kalau pakai yang slow dia nggak masuk. Nah, terlalu slow. Tapi kalau pakai yang cepet enak. Memang untuk aksen. Tapi ketika nuansa musiknya jadi slow, ya kita pakai string yang slow. Aku ra peduli lagi, tanpamu ku bisa jalani hari. Harus ini masuk lagi pakai string yang set. Nah, itu nggak masalah. Nah, itu sedikit sih. Ini untuk komposisi aja karena sedikit membuatku gatal ini untuk ya kalau mau dipakai ya silakan, kalau enggak ya udah gitu. Aku hanya menyarankan saja kalau ini stringnya dikasih yang slow, yang smooth sesuai dengan tema lagunya akan lebih mantap lagi gitu. Sebagian secara keseluruhan bagian belakangnya aman sih. Nah, itu sampai belakang pun stringnya sih yang menurutku kurang ngeblend. Untuk instrumen yang lainnya sudah cukup oke, cuman untuk stringnya, nah itu bisa lebih diblendkan lagi. Jadi bagian dangdutnya di sini jangan terlalu dominan lah. Nah, itu jadi stringnya tipis aja. Jadi string itu antara ada dan tiada saja. Jangan terlalu menonjol gitu. Kalau mau ditonjolkan, kalau mau menjadi yang istilahnya dominan, berarti instrumen yang lainnya jangan egois juga. Harus diblend dengan instrumen yang lainnya. Jangan di sini kita kental dengan dangdutnya, dengan ketipung, dengan ukulele, dengan cakcuknya. Tapi stringnya mau ikut menonjol juga. Nah, akhirnya jadi nggak ngeblend, nggak rapi, nggak match gitu. Tapi kalau mau seperti ini konsepnya, gamelannya yang dominan, kendangnya udah enak banget loh ini. Tadi udah dapet, dutnya udah dapet, udah mantep, udah enak buat goyang, enak banget. Cuman karena si string itu kan karakternya hanya long tone aja, panjang gini. Nah, kalau dia nggak tepat penempatannya, placementnya, secara frekuensi, secara kapasitasnya dia, porsinya, itu akan sangat mengganggu. Terlalu mengganggu. Nah, itu bisa di stringnya agak dikalahkan sedikit. Itu kecuali di bagian sini tadi. Nah, ini enak nih untuk stringnya. Nah, itu dominan nggak apa-apa karena kan instrumennya cuma piano, bass, dan string. Nah, cuman stringnya dibuat yang smooth, yang ikut mengalir juga, dinamikanya ikut mengalir. Jadi dinamikanya ikut naik turun begitu. Nah, mungkin
gitu aja sih. Secara keseluruhan udah oke, secara komposisi sudah mantap, mixingan masteringnya mantap. Cuman mungkin untuk kompresinya bisa lebih rapi lagi. Jadi, nah ini kalau kompresi bisa nih kita praktekkan di sini ya. Kompresinya biar tidak terlalu lompat-lompat. Ini masih terlalu jumping, tapi ya enggak banyak juga sih. Nah, misal kita cari ya, kita coba mastering dikit di sini dengan kompresor aja, satu kompresor aja. Aku raba udah enak teman-teman. Jalani hari aku bingung. Bandingkan dengan ini tadi. Jalani hari aku bingung. Ini setelah jalani hari aku bingung yen kowe ngajak. Nah, jadi dinamikanya masih ada, masih terasa. Dari sini kan dinamikanya lembut. Aku ra peduli lagi, tanpamu ku bisa jalani hari. Aku bingung. Nah, tapi pas begitu masuk ke sininya itu ini masuk sini. Nah, tidak langsung lompat dang gitu, enggak. Tapi kalau kita matikan, nah ini yang akan menghabiskan headroom. Nih, rumput-rumput ilalang ini yang akan memakan headroom. Akhirnya terjadi apa? Terjadi peak atau terjadi distorsi. Ya ini karena rumput-rumput ini. Nah, kita bisa pangkas itu dengan kompresinya lebih rapi lagi. Aku kemudian kita bisa limiternya, bisa kita ini seolah-olah kita mastering gitu ya. Ini kita bisa pakai ini. Nah udah, ini udah enak banget. Kita lihat pakai ini coba ya. Apakah ada perbedaan dari waveformnya? Salah. Aku bingung yen kowe ngajak balikan, mung kowe sing sering. Beda ya teman-teman. Dari sini setelah kita lewati kompresi dan limiter yang kita pakai, nah grafiknya berbeda teman-teman. Aku bingung yen kowe ngajak balikan, mung kowe sing sering. Lebih rapi, tidak tajam-tajam teman-teman. Kalau ini, nah ini kan banyak sekali lompatan-lompatan audio yang ya ini menjadi rumput-rumput ilalang ini. Nah itulah yang menghabiskan headroom sehingga terjadinya ngepick atau distorsi. Padahal loudnessnya sebenarnya aman gitu, tapi karena ada lompatan-lompatan waveform ini, nah itu yang biasanya merusak dari audio kita. Nah itu kita bisa pangkas, kita bisa potong dengan limiter ataupun dengan kompresinya lagi. Nah ini sudah aman sekarang di sini. Bisa jalani hari
lebih rapi. Jadi sedikit, memang perbedaannya itu tipis sekali, tapi itu akan berpengaruh besar terhadap headroomnya dari sebuah audio yang kalian mastering. Gitu teman-teman. Jadi ya cuma segitu aja dari reviewku kali ini untuk Alpha Production ya. Lagunya Runcah, mantap sekali, keren. Nah, nanti kita tunggu rilisnya teman-teman. Semoga segera rilis dan kita bisa mendengarkan di semua digital platform. Wes, kita dukung karya-karya ini gitu. Jadi buat kalian yang masih penasaran untuk review audionya, masih mau direview dan lain sebagainya, bisa kirimkan seperti yang tadi aku bilang, atau kalian bisa baca di kolom deskripsi. Begitu untuk Alpha Production. Dan untuk teman-teman semua, ini hanya opiniku saja, ini hanya masukanku, pendapatku aja sebagai pendengar ya gitu. Nah, jadi di sini aku menempatkan hanya sebagai pendengar, bukan sebagai engineer gitu. Nah, di sini aku sebagai pendengar, oh kayaknya enak seperti ini. Ini kalau dibikin gini lebih rapi, lebih enak dan lain sebagainya. Kalau itu menurut Alpha Production tidak cocok atau tidak pas atau malah jadi tambah jelek dan lain sebagainya, ya sudah, tidak perlu dipakai, tidak perlu diotak-otak lagi. Sudah, dengan ini saja, langsung saja gas. Yang penting Alpha seneng, puas, nanti pendengar juga akan puas, akan senang gitu. Terima kasih untuk Alpha yang sudah mengirimkan karyanya. Semoga sukses selalu untuk karya-karyanya ke depan. Salam audio, jangan lupa untuk berkarya aja dulu. God bless you teman-teman. Sampai jumpa di next konten.